Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru ya, sistem persamaan linier dua variabel atau biasanya bisa disingkat SPLDV. Jadi usahakan kalian paham materi ini karena nanti juga bisa digunakan di SMA, yaitu di 3 variabel. Jadi 2 variabel ini harus paham. Sistem itu artinya lebih dari 1. Jadi ada 2 atau 3 persamaan. Persamaan di sini berarti harus ada tanda sama dengan, kemudian linier artinya pangkatnya dari variabel itu harus pangkat 1. Jadi contohnya X, ini kan pangkat 1. Kalau X pangkat 2 berarti tidak boleh. Kemudian 2 variabel berarti artinya ada 2 variabel. Jadi ada lebih dari 1 persamaan yang pangkatnya 1 dan terdiri dari 2 variabel. Contohnya seperti ini. 3/4, jadi bisa ditulis 3/4 umur Roni. Roni ini bisa disimbolkan R kecil ditambah umur Sony S sama dengan 38. Jadi model matematika dari contoh berikut ini adalah 3/4R tambah S sama dengan 38. Dalam mengerjakan SPLDV ini ada 4 cara, yaitu grafik, eliminasi, substitusi, dan gabungan. Dan gabungan inilah yang akan sering kita gunakan. Selanjutnya ini adalah contoh SPLDV ya. Jadi tadi kan masih ada 1 kalimat, yang ini 2 kalimat. Jadi ini dimisalkan harga 1 buku itu B, harga pensil P. Ini hanya untuk memudahkan. Kalian juga bisa menggunakan variabel A atau B atau X, Y, itu terserah. Ini hanya untuk memudahkan kalau B itu buku, P itu pensil. Dari soal cerita berikut, di sini kan harga 1 buku berarti 1 B dan 2 pensil berarti 2 P, gitu kan ya. Berarti 1 buku ditambah 2 P, gini kan, sama dengan 7.000. Kemudian harga 2 buku berarti 2 B ditambah 1 P sama dengan 8.000. Ingat yang kita cari di sini adalah 3B dan 3P. Berarti yang kita cari, kita harus mencari harga 3 buku berapa, 3 pensil berapa, sama dengan berapa. Cara yang pertama yaitu grafik. Jadi dari soal cerita yang tadi itu kan dimodelkan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada 2 persamaan, persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk yang persamaan 1, seperti materi sebelumnya, kita membuat titik potong sumbu X di sini kan, dan sumbu Y. Jadi ibaratkan X-nya 0, Y-nya 0. Mudahnya seperti ini. Ketika B-nya 0 berarti B-nya ditutup. Nah, berarti P-nya ini berapa? 7.000 dibagi 2 kan, berarti 3,5. Kemudian P-nya 0 berarti P-nya ditutup di sini. Berarti B-nya berapa? 7.000. Nah, sudah jadi. Jadi titiknya itu 0, 3.500 sama 7.000,0. Sekarang yang persamaan kedua, ketika B-nya 0 berarti B-nya 0 ditutup di sini kan? Berarti P-nya berapa? P-nya berarti 8.000. Kemudian ketika P-nya 0 berarti P-nya ditutup 0, berarti B-nya berapa? 2B sama dengan 8.000. Berarti B-nya 8.000 dibagi 2 jadi 4.000. Jadi titiknya yang pertama 0,8.000, yang kedua 4.000,0. Nah, sekarang yang pertama kan sudah Bu Novi gambar. 0 3,5 kan di sini. Kemudian 7.000, 0 kan di sini. Nah, sekarang saya gambar 0 8.000 di sini kan. Kemudian 4.000, 0 kan di sini. Kita hubungkan. Nah, jadi solusinya itu ini. Jadi penyelesaiannya dari 2 persamaan itu adalah titik potongnya. Jadi titik potong dari kedua grafiknya itu adalah solusinya. Ya, jadi B di sini kan variabel pertama, berarti ada di sumbu X kan ya. Berarti sumbu X ini sama seperti B. Kemudian yang sumbu Y ini sama seperti P. Nah, titik potongnya ini kan kita tarik
Kalau pakai buku kotak nanti akan langsung ketemu jelas titik potongnya. Jadi X itu kan B. B-nya ternyata ketemu 3000 kan. Sebelum 4000 ini kan satu kotak. Kemudian yang di sini yaitu Y atau harga pensilnya 2000. Jadi dari grafik ini kita temukan harga bukunya 3000 satu buah, harga pensilnya 2000 satu buah. Cara yang kedua yaitu eliminasi. Eliminasi itu artinya kita menghilangkan. Jadi di sini yang pertama ini kan ada variabel B. Untuk menghilangkan B, ini kan koefisiennya angkanya kan 1 sama 2. Biar hilang kan berarti kita harus buat sama kan. Kalau 1 berarti dikali 2, kalau 2 berarti dikali 1. Nah, kemudian jangan lupa ini 2 kali 1B kan 2B. Yang ini juga dikali 2 juga P-nya. P-nya dikali 2 berarti berapa? 4P. 2 dikali 7.000 berarti 14.000. Nah, karena dikali 1 kan sama aja. Nah, kemudian ditulis ulang, kemudian dikurangi 2B dikurangi 2B 0 kan. Nah, inilah yang disebut eliminasi. Artinya kita menghilangkan B ini. Sekarang sisa 4P dikurangi P 3P. 14.000 dikurangi 8.000 berarti 6.000. P sama dengan ini kan kali. Kalau dipindah jadi bagi 3 berarti P 2000. Berarti kita sudah temukan harga pensil itu adalah 2000. Sekarang kita menghilangkan P. Jadi cara di sini kalian masing-masing ya, tiap anak juga berbeda-beda. Boleh menghilangkan B dulu, boleh menghilangkan P atau menghilangkan P dulu. Bebas. Sekarang kita menghilangkan P, di sini kan 2 sama 1. Biar sama, berarti yang 2 kan tetap dikali 1 kan. Yang 1 ini dikali 2. Nah, sekarang karena dikali 1 tetap ya, 1B tambah 2P sama dengan 7.000. Sekarang kita kalikan 2. 2 kali 2B 4B. 2 kali P 2P. 2 kali 2 kali 14 berarti 28 kan. Nah, sekarang dikurangi. Berarti kan benar 2P dikurangi 2P kan ini jadi 0. Berarti sisa 1B dikurangi 4B. Ingat tanda plus minnya. 1 dikurangi 4 berarti min 3B sama dengan 7.000 dikurangi 28 berarti min 21 kan. Kemudian B-nya berarti sama dengan min 21.000 dibagi min 3. Ya, mohon maaf ya, tadi itu di sini salah tulis. Jadi seharusnya tadi bukan 14.000 tetapi 8.000 ya. Jadi Bu Novi ulang. Yang pertama kan dikali 1, berarti tetap 1B ditambah 2P sama dengan 7.000. Sekarang kita kalikan 2. 2 kali 2B 4B. 2 kali 1P 2P sama dengan 2 dikali 8 16, tinggal tambahin 03 dikurangi. Nah, betul kan 2P dikurangi 2P kan di sini pensilnya 0. Berarti kita mengeliminasi P-nya. P-nya jadi hilang. Sisa B. 1B dikurangi 4B min 3B sama dengan 7 dikurangi 16 berarti berapa? Min 9.000 kan. Kemudian buku berarti min 9.000 dibagi min 3 sama dengan 3.000. Nah, di sini kan kita temukan sama seperti cara yang grafik, harga bukunya 3.000, harga pensilnya 2.000. Kemudian cara selanjutnya yaitu substitusi. Di sini kan kita sudah ada persamaan 1 2. Jadi bisa kalian lihat lagi atau kalian catat persamaannya, yang persamaan 1 dan 2. Substitusi itu kan artinya kita mengganti. Artinya kita jadikan variabelnya B semua atau P semua. Nah, ini Bu Novi pilih dijadikan P semua. Ini kan 1B sama dengan 7.000. Karena ini plus dipindah ke sini kan jadi min 2P. Berarti 7.000 min 2P ini kan sama dengan B. B di sini kita ganti dengan 7.000 min 2P. Nah, kita kalikan 2 kali 7.000 14.000
Kemudian 2 kali min, jangan lupa ini ya, min 2P berarti 4P. Ditambah P sama dengan 8.000. Min 4P ditambah P berarti berapa? Min 3P kan? 8.000 kalau di sini plus 14 berarti jadi min 14.000. Berarti 8.000 dikurangi 14.000 adalah berapa? 6.000. Jangan lupa karena ini 14-nya negatif kan lebih banyak min. Jadi min 3P kan sama dengan min 6.000. Berarti P-nya itu min 6.000 dibagi min 3. Berarti harga pensilnya 2.000. Kemudian kita hitung harga bukunya. Di sini kan sudah ada 7.000 dikurangi 2P. P-nya kan sudah kita temukan 2.000. Berarti berapa? 7.000 dikurangi 2 kali 2.000, 4.000 berarti sama dengan 3.000. Jadi kita temukan sama kan, dengan cara apapun harga pensilnya itu 2.000, harga bukunya 3.000. Kalau kalian masih bingung, kalian skip dulu, kemudian kalian ulang-ulang videonya. Nah, selanjutnya ini adalah cara yang sering kita gunakan, yaitu cara gabungan. Gabungan itu artinya apa? Gabungan antara eliminasi dan substitusi. Jadi ketika kita sudah menemukan salah satu harga, jadi salah satu harganya kan sudah ketemu, pensil itu 2.000. Kita tidak perlu eliminasi lagi P. Yang tadi kan kita eliminasi P kan. Nah, sekarang enggak, kita pakai substitusi. Kalian pilih persamaan 1 atau 2 itu sama aja. Misalkan pilih persamaan 1 ya, berarti 1B ditambah 2P sama dengan 7.000. Nah, kemudian B-nya kan kita nggak tahu, tetap kan ya 1B ditambah 2, P-nya kan sudah ketemu 2.000 sama dengan 7.000. B-nya tetap ikuti saja dari atas ke bawah, 2 kali 2 4.000 sama dengan 7.000. Kemudian B-nya berarti 7.000 karena di sini plus dipindah jadi min 4.000 berarti B-nya 3.000. Nah, apapun caranya kan tetap sama. Jadi ketemu harga bukunya itu 3.000, harga pensilnya itu 2.000. Entah cara grafik, cara eliminasi, cara substitusi atau gabungan, jawabannya tetap sama. Nah, jadi dari soal cerita ini, cara grafik kan kita temukan harga bukunya 3.000, harga pensilnya 2.000. Cara eliminasi pun yang tadi juga sama kan ya, harga bukunya 3.000, harga pensilnya 2.000. Cara substitusi juga sama kan, harga pensilnya ini 2.000, harga bukunya 3.000. Nah, jadi dengan cara apapun jawabannya tetap sama. Kemudian kita kembalikan ke soal. Di soal kan yang dicari harga 3 buku, 3B kan berarti 3, harga bukunya berapa? 3.000. Kemudian ditambah dan harga 3 pensil berarti 3P. Pensilnya harganya 2.000. Nah, jadi ketika kita membeli 3 buku dan 3 pensil, kita membayar 9.000 ditambah 6.000, yaitu 15.000. Nah, inilah jawaban akhirnya. Jadi kalian bisa menggunakan berbagai cara apa yang kalian sukai, bisa grafik, bisa eliminasi kemudian dieliminasi lagi, atau substitusi, atau eliminasi kemudian substitusi, atau gabungan ini. Jadi yang sering digunakan nih ya gabungan. Jadi setelah eliminasi kemudian substitusi, atau dicampur antara eliminasi substitusi. Nanti jawabannya kita kembalikan lagi ke soal.